المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina wa syahidina sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa ikhwanana al-anbiya wa sahabati rasulullah sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu wa sahabati rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadam Muhammad wa ila abaina wa ummahatina wa ajlina wa walidina wa asdiqaina wa aqribana wa masyayikh khususan wa jamaah sila asabika Allah yaghfir lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala rasulillah Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Para kiai, para asatidzah, para alim ulama yang semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Al-Habib Abdullah Tua Persila Haji Jawa Bil Khair Mansur Ridwan Abdullah dan para asatidzah semuanya. Mudah-mudahan dan jamaah sekalian kita selalu dianugerahkan sehat walafiat, panjangkan umur kita dalam berkah, dalam takwa, dalam selamat, dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Kita dikasih ilmu yang luas yang dapat kita amalkan. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuat menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita hidayah yang luas, inayah yang luas, taufik yang luas, ilmu yang luas, rezeki yang luas, hati yang luas, pikiran yang luas, tindakan-tindakan yang luas, dan dikasih perlindungan yang luas, dikasih rahmat yang luas, dikasih anak-anak yang soleh dan soleh. Segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diambil dalam keadaan husnul khatimah, ala hazin niyah wa kulli shalih ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat bertemu lagi. Lama juga ya. 2 bulan lebih dah. 2 bulan lebih dikit dah. Alhamdulillah. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah selama 2 bulan ini? Masih utuh ya? Semoga semuanya berkah. Amin. Kita
pengajian pertama tafsir Munir setelah Lebaran. Ini membahas surah ke-29, yakni surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammil, surah Al-Muzammil, atau surah yang disebut apa? Selimut. Surah Al-Muzammil ini wahya asyruna ayatan, ada 20 ayat. Mi'atani wa khamsun wa samanuna kalimatan, ada 285 kalimat. Ayatnya ada 20, kalimatnya ada 285 kalimat. Sama numiatin wasama niatun wasalasuna harfan, ada 838 huruf. Hurufnya ada 38. 838. Itu luar biasa tuh Syekh Nawawi. Dulu mah belum ada indeks, belum ada komputer. Nggak tahu beliau itu dulu emang namanya ulama dari Indonesia, ilmunya luas. Al-Quran tiap surah dia hitung, dia paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan saqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa aqwam qila, inna laka bin nahari sabhan tawila, wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Khutaba bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hitobnya, tujuannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi aja begitu, apalagi kepada kita. Apa itu? Nabi ditegur oleh Allah tahjinan lima kana alaihi minal halati haitsu kana sallallahu alaihi wasallam mutalabbiban biqatifatin. Ditegur Nabi karena apa yang suatu keadaan yang dilakukan, mutalabbiban biqatifatin, menyelimuti badannya, menarik selimutnya, musta'idun lin naumi kama yaf'alu man la yuhimmuhu amrun, bersiap-siap untuk tidur, kama yaf'alu man la yuhimmuhu amrun, sebagaimana yang dilakukan orang yang tidak penting urusannya. Orang tidak penting urusannya. Jadi kalau Nabi itu baru mau narik selimut aja udah ditegur sama Allah. Kata dalam tafsirnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak penting urusannya. Seperti kayak kita, apalagi kita bukan bukan orang penting, tapi kebanyakan narik selimut. Banyakan narik selimut. Jadi
langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa umiru bi ayyat rokat tazammula ila tasyammuri lil ibadi. Maka diperintahkan untuk meninggalkan selimut ila tasyammuri lil ibadah, untuk bergegas beribadah. Wal wujudi ila tahajjudi, untuk melaksanakan tahajud. Wa quri'a ya ayyuhal mutazammil. Ada juga yang baca ulama ya ayyuhal mutazammil, bukan muzammil. Ada juga ulama yang baca ya ayyuhal mutazammil. Qumil laila, bangun malam. Aikum ila sholatil lail, yakni bangun untuk sholat malam. Illa qalila, kecuali sedikit aja dah. Malam jangan tidur mulu, bangun sholat malam dikit aja. Nisbahu, atau separuh malam. Kalau kita kuat separuh malam. Badalun minal lail. Jadi kalimat nisbahu ini kalimat namanya berikutnya badal minal lail. Badal ba'd min kul. Ada ba'd kul min kul, ada ba'd badal ba'd min kul, ada ba'd walad. Awin kus minhu qalila, atau kurangi dikit lagi. Kalau separuh kagak bisa, kemudian kurangi dikit lagi dah. Ai awin kus al-qiyam minan nisbi nuqsan qalilan ila nisbi. Atau kurangin tuh bangun malamnya dari separuh, kurangin sedikit sampai kepada separuhnya separuh. Berarti berapa? Berdua. Setengahnya dari separuh. Apa kayak begitu? Kagak juga kita mau. Auzid alai, atau tambahin lagi. Auzidil qiyamah ala nisbi ila sulusain. Atau tambahin tuh untuk sholat malamnya dari separuh ila sulusain, 2/3. Sisanya sepertiga. Kalau sulus sepertiga, sulusain berarti 2/3. Dikit banget tuh 2/3 udah dekat banget subuh udah sangat subuh. Subuh kan namanya waktu fajar. Kalau subuh tuh waktu fajar. Jadi kalau ada fajar, matahari belum terbit tapi udah ada sinar tuh, itu namanya waktu fajar. Waktu fajar itu namanya memasuki waktu subuh. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil, dengan bagus. Ay bayyinil Qur'ana bi asna'il qiyami tabyinan bi an yubayyina jami'al huruf. Yani bacaan Qur'annya jelas di asna'il qiyam, waktu kita lagi berdiri, waktu kita lagi sholat. Tabyinan bi ayyubayna jami'al huruf, jelas tuh semuanya huruf-hurufnya, makhrajnya tuh jelas kita baca gitu. Jangan wa yuwaffi haqqaha, memenuhi hak-haknya daripada huruf, Jangan baca ain, jangan baca za, dibaca ja, azan, banyak. Itu kalau malam itu enak. Orang yang memang biasa baca Al-Quran atau biasa dia sholat, kalau malam dia sholat pasti dia bacanya lebih pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau siang mah nggak mungkin dia begitu sholat sendiri.
Tapi kalau malam karena memang suasananya hening, pasti dia begitu. Apalagi memang kita sudah niat bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi pasti suaranya juga pelan-pelan, bacaannya juga jelas, hurufnya makhrajnya dulu juga jelas. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami turunkan atasmu Al-Quran itu qaulan tsaqila, sebagai beban yang berat, perkataan yang berat. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi itu beban yang berat. Nabi mau tidur dalam suatu keadaan saja, bukan terus menerus tidur, langsung ditegur. Nabi tidak terima zakat, Nabi tidak terima sedekah. Nabi wajib sholat tahajud, wajib bagi Nabi mah. Berat gak tuh bagi Nabi? Berat. Ai sanuhi Qur'anan maqtuyan ala takalifa saqatin syaqatin ala mukallifin. Yani kami wahyukan Quran itu sebagai beban yang berat adalah mukallifin, atas orang-orang mukallaf. Benernya kalau orang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kagak ada beratnya. Malah nikmat, malah kurang. Nah, para wali mah kan hanya tuh. Nanti kalau di surga kita masih bisa bersujud nggak ya? Gitu. Kita mau bukan itu yang ditanyain. Nanti kita di surga dikasih istri berapa ya? Dikasih mobil apa ya? Begitu. Itu saking nikmatnya orang-orang para wali itu nanti masih bisa bersujud apa enggak? Makanya ada sahabat tuh yang ngomong sama Nabi, ya Rasul, saya ajak dong masuk surga, kepada surga yang kau masuki. Itu namanya orang kurang tapi tahu diri. Masuk surga aja udah bagus, tapi dia pengen surganya sama surganya Nabi. Lebih enak lagi. Iya. Apa kata Nabi? Fa'idni bikasrati sujud. Ya boleh, tapi tolong aku. Engkau harus banyak bersujud. Tolong aku, engkau harus banyak bersujud. Artinya banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud. Nah, itu bagi orang-orang mukallaf, Al-Quran ini adalah beban kalau dia memang tidak dikasih hidayah, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bangun malam. Jangan sampai kita subuh aja kagak. Jadi tidur boleh tidur itu kalau memang orang apa istilahnya tidurnya tukang tidur, nanti banyak mewariskan macam-macam tuh tidurnya. Ada orang bisa dikatakan wajib dia tidur karena tidurnya tarkul haram. Dia meninggalkan sesuatu yang haram. Wah, ini hari ini teman-teman mau nyamper saya nih ya. Nyamper saya ngajak kemana? Ngajak mancing. Mancing di pasaran maksudnya. Iya, jangan mancing loh. Ngajak main cewek dah gitu kan. Udah jelas-jelas haram gitu kan. Ngajak main cewek. Waduh gimana sih? Enak nih. Dia tidur. Wajib tuh tidurnya. Sebab kalau dia kagak tidur, nanti akhirnya dia bermaksiat gitu. Tapi kalau dia tidur mulu, meninggalkan yang diwajibkan, jatuhnya tidurnya haram.
jatuhnya tidurnya haram. Makanya ada tidur yang disunahkan tuh, namanya apa? Qailullah, yaitu tidur di waktu istiwa, pada waktu tengah-tengah hari. Itu kita tidur, itu kita dapat sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ada tidur yang mewariskan kelalaian, itu namanya ailullah. Ailullah itu tidurnya di waktu ba'da subuh. Orang yang tidur setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh, karena adalah waktu penuh keberkahan. Waktu penuh keberkahan. Jadi orang yang tidur setelah sholat subuh itu dia akan mewariskan kelalaian. Banyak hal yang ditinggalkan. Saatnya masuk kerja jam 7 masih tidur. Saatnya dapat rezeki dia masih tidur. Seharusnya dia sudah banyak yang dilakukan. Memang benar-benar berkah tuh waktu subuh. Waktu subuh itu kita selesai zikir, ini, wah macam-macam, kita zikir ratib, kita udah ngaji, kita nggak tidur tuh sampai jam 9, banyak betul yang dilakukan. Tapi bagi orang yang tidur, dia bangun jam 8, sholat subuh kagak, zikir kagak, tasbih kagak, ngapain kagak, bersih-bersih kagak, waduh, itu masih kurang aja tidurnya. Bangun tidur marah-marah lagi, mana sarapan ini kagak ada. Ayam. Ada tidur yang disebut namanya apa? Qailullah. Itu tidur pada waktu orang-orang sholat duha atau pada waktu duha. Itu mewariskan kefakiran, mewariskan kemiskin. Makanya ada aturan, ada sunnah sholat duha. Jadi sholat duha itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang di langit turunin, yang di bumi keluarin, yang jauh deketin, yang halal, yang haram dihalalin gitu. Jadi orang yang tidur pada waktu duha itu mewariskan kefakiran. Ada tidur yang disebut namanya qailullah. Itu tidur yang bisa mewariskan, itu tidur pada waktu subuh. Pada waktu subuh habis maghrib, tidur habis maghrib. Habis maghrib orang-orang dia zikir, biasanya orang dulu tuh makanya gede banget dari habis maghrib dia jamaah, dia zikir sampai nunggu isya. Habis maghrib dia tidur, bangun jam 11 begadang dah. Kamu wariskan fitnah, ngapain aja tuh orang dari siang gitu. Dari pagi ke siang kok jam segini udah tidur. Gitu. Ada tidur yang disebut namanya qailullah. Tidur ba'da asar, mewariskan gila. Mewariskan gila. Jangan sering-sering, karena waktu asar itu begitu penting. Waktu asar begitu penting. Malaikat lagi transaksi, malaikat siang sama malaikat malam, gantian dia. Mana tuh catatan siang tuh? Sini tak bawa laporin kepada Allah. Dia lagi tidur. Begitu bangun maghrib, ini jam 5 masa sarapan ini. Baru tidur sekali itu linglung dia. Apalagi terus menerus orang kayak gitu. Jadi tidur itu memang ya ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya disunahkan. Malam begitu luar biasa kalau kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, orang yang mengangkat punggungnya, memisahkan punggungnya, 'anil madaji, dari tempat tidur, yad'una rabbahum, dia sholat malam, dia berdoa kepada Allah, khawfan wa tama'an, penuh dengan harapan.
penuh dengan ketakutan, penuh dengan harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia menginfakkan hartanya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka dia dikasih kelebihan yang orang enggak pada tahu. Dia dikasih keutamaan, dikasih kelebihan oleh Allah yang orang enggak pada tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, dari hati, dari apa? Hati yang paling dalam, hati yang luas, hati yang pemaaf, hati yang sabar, hati yang tawadhu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan apa yang dia lakukan. Jadi orang-orang pada tidur, dia tuh punggungnya, dia bangun dari tempat tidurnya, dia melaksanakan sholat. Wah, itu dia kok rezekinya banyak aja ya. Dia kok orangnya tenang-tenang aja ya. Nggak taunya ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Emang ibadahnya juga orang kagak pada tahu. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah juga nggak pada tahu tuh orang. Duitnya banyak aja, jiwanya tenang aja, anak-anaknya pada soleh dan solehah gitu. Jadi Allah pasti akan membalas. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a. Sungguhnya bangun malam itu dia asyaddu wat'a, itu lebih kuat. Bangun malam itu lebih kuat. Bi fathil wawi wa sukunit ta'i indal jumhur, yaitu dengan fathah wawunya dan sukun toknya. Jadi ada juga para ulama jumhur membacanya wit. Wa qala Qatadah wa Shiblun, dan membaca Imam Qatadah dan Imam Shiblun bi kasril wawi wa sukun tok, dengan kasrah wawu dan sukun tok. Jadi wit. Wal makna anna qiyamal laili bis salati hiya asyaddu lisatu wa salatu qadam. Artinya melaksanakan sholat malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap. Orang sholat malam itu pengaruhnya lebih kuat terhadap jiwa dan lebih mantap. Jiwanya kokoh, jiwanya teguh, jiwanya istiqomah. Wa qara Abu Amr wa Ibnu Amir wa ta bi kasril wawi wa fathil ta, oleh Imam Abu Amr dan Ibnu Amir, toknya itu di kasroh, wawunya di fathah. Wa fathil ta, toknya di fathah. Jadi wit. Jadi boleh baca macam-macam tuh kalau kita ada ilmunya. Kan kalau orang baca yang wit, kok bacanya watohan tuh Al-Quran gitu. Ya, ada ulama ahli qiraah ada yang baca seperti itu. Muammar. Iya. Ai muwafaqatan lil khusu'i wal ikhlas. Artinya itu untuk menambah kekhusyuan sholat dan keikhlasan sholat. Wa aqwa qila ay asuba qira'atan wa ahsanu lafdhan min nahari bi subulil qaswat. Yakni bacaannya lebih kuat tuh, lebih tenang kalau malam hari. Bacaannya lebih kuat, lebih tenang kalau malam hari. Wa ahsanu lafdhan, lafaznya juga lebih bagus. Minan nahar, dibanding kita waktu siang. Li sukunil aswat, karena suasananya hening, suasananya tenang, gak banyak suara-suara macam-macam. Makanya kalau kita itu waktu sholatnya, kita selesai sholat pun kita baca Al-Quran, apalagi yang hafiz, malam tuh tenang. Makanya Sayyidina Umar
Kan Sayyidina Umar belum kenal Al-Quran, juga belum muslim, tapi begitu mendengarkan Al-Quran langsung dia tuh dapat hidayah, dia masuk Islam. Dari orang yang memusuhi Islam kemudian menjadi orang yang menjadi membela Islam. Wa mukila innalaka ya sayyid ar-rusul fin nahari sabhan tawila. Sungguhnya bagimu wahai Rasul bin nahari sabhan tawila, pada waktu siang kesibukannya udah panjang. Waktu siang ada yang jadi kuli, waktu siang ada yang kerja di kantor, waktu siang ada yang gojek, waktu siang udah macam-macam dah kerjaan kita tuh, udah panjang. Ai taqalluban tawilan fi muhimmatika. Jangan sampai hati kita tuh nggak konsentrasi dalam urusan-urusan penting kita tadi itu. Jangan sampai nggak konsentrasi hati kita dalam urusan-urusan dunia. Fala tatafarraq li hikmatillah illa billah. Jangan dihabisin tuh li hikmatillah, untuk kita berkhidmat kepada Allah billah pada waktu malam. Jadi siang jangan habis waktu, capek habis. Jangan sampai habisin waktu, habisin tenaga untuk berkhidmat kepada Allah. Untuk waktu makanya siang itu ada disunahkan meskipun kita sibuk, namanya qailulah. Seger tuh qailulah, mau 15 menit, mau 30 menit, mau lebih dikit, seger lagi tuh. Untuk persiapan apa? Waktu malam hari untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quri'a sabkhan. Ada juga yang baca dengan pakai kha nih, sabkhan. Sabhan bil kha'i al munqa al munaqqatati min fawqihi, ada titiknya di sana. Ai tafarruq qalbi bisyawagili, yakni dengan hatinya itu terpisah, tidak konsentrasi dengan kesibukan. Maknanya inna fataka minal laili syai'un falaka bin nahari faradun fasrif ilaihi. Kalau kita luput, kita kelewat tuh minal laili pada waktu malam, falaka bin nahari, maka bagi kita itu ada waktu siang. Faradun fasrif ilaihi, waktu siang yang luang untuk kita menggantinya. Jadi orang tuh kalau yang biasa sholat tahajud kemudian enggak, katakan ini bukan sengaja, lewat, boleh diganti siang. Boleh gantinya siang. Gantinya bukan sholat tahajud, masa siang sholat tahajud. Gantinya kalau dia biasanya sholat duha itu 8 rakaat, kemudian dia melaksanakannya 12 rakaat gitu. Jadi itu kalau orang yang apa model kita ada yang kelewat? Hah? Kelewat sholatnya. Kelewat banyak ngeliwat ya. Waskuris marabbika, dan sebut nama Tuhanmu. Aidum ala dzikri rabbika lailan wa naharan. Sebut nama Tuhanmu secara mudawamah untuk menyebut Tuhan lailan wa naharan, pada waktu malam dan siang. Ala ayyi wajhin kana minasbih, mau itu yang disebut adalah kalimat tasbih, subhanallah, wa tahlilin juga, atau kalimat tahlil, wa tahmidin atau kalimat tahmid, alhamdulillah, wa sholatin atau kita sholat, wa qiraatil Quran atau kita membaca Al-Qur'an, wa dirasati ilmin atau kita belajar ilmu. Jangan nggak sampai nyebut nama Allah. Semuanya itu adalah kalimat-kalimat pujian, tasbih, pujian, takdis, mensucikan Allah, tahmid, memuji kepada Allah, ucapan rasa syukur, ditanya kepada orang, bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah, sehat walafiat.
Bagaimana anak-anakmu? Alhamdulillah. Jangan sampai nggak sebut tuh nama Allah sehari-hari, tahlil, tahmid, tasbih, atau kita membaca Al-Qur'an, atau kita belajar ilmu. Namanya kita ingat Allah, belajar mengais ilmunya Allah. Jangan sampai kita berhenti untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berhenti bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita berhenti menyembah kepada Allah. Jangan. Sebab Allah tuh senang sekali dipuji hambanya. Allah senang sekali dipuji hambanya. Itu makanya kita diperintahkan habis sholat baca tahmid, baca takbir, baca tasbih. Artinya apa? Pujian kepada Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, maha segala puji bagi ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau maha besar. Jadi itu isinya pujian. Kita diperintahkan banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan sholat tidak dianggap sholat kalau tidak ada surah Al-Fatihah. Isinya apa? Pujian. Bahkan dalam hadis qudsi itu Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ngomong qala hamidani abdi. Aku dipuji hamba. Ar-Rahmanir Rahim qala hamidani abdi. Aku dipuji hambaku. Itu. Makanya dahsyat nih surah Al-Fatihah. Dahsyat. Dulu waktu diturunkan saja surah Al-Fatihah, itu gembongnya iblis sakit tuh, jatuh sakit. Waktu surah Al-Fatihah mau diturunin, gembongnya iblis jatuh sakit. Pada nengokin tuh anak buahnya. Anak buahnya pada nengokin. Kenapa? Bos gitu. Gue bukan sakit-sakit, kenapa ini? Ini pintu langit lagi terbuka nih. Ada apa bos? Mau turun surah Al-Fatihah. Celaka kita kalau hamba-hamba Allah sudah banyak pada baca surah Al-Fatihah, kita bakal gagal. Gagal ngajak masuk neraka. Gagal masuk. Karena orang yang membaca Al-Fatihah itu susah udah. Makanya orang selagi dia masih melaksanakan sholat, dia melakukan apa aja, dia bagaimana saja, insya Allah masih dijaga Allah. Kalau dia masih sholat, karena di sholat udah berapa dia berarti baca surah Al-Fatihah tuh dalam sehari semalam? 17 kali. Udah 17 kali tuh. 17 rakaat. Makanya kita dikit-dikit awal ngaji baca surah Al-Fatihah. Orang yang meninggal baca Al-Fatihah. Orang yang berangkat jalan musafir Al-Fatihah. Apain aja. Insya Allah tuh setan gagal. Kalau yang kayak begitu setan masih belum gagal juga, nah itu dirinya tuh yang ditanyain tuh. Tuh dasarnya. Kenapa kita banyak-banyak sering-sering juga membaca surah Al-Ikhlas? Isinya pujian kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, Allah satu. Allahus Samad. Hanya Engkau ya Allah tempat bergantung, tempat minta, tempat ngapain aja. Hanya kepada Allah. Isinya pujian. Makanya kita jangan berhenti memuji Allah. Jangan berhenti menyembah Allah. Karena tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa saja arahnya, mau itu yang wajib, mau yang sunnah, mau yang muamalah, niatkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebut nama Allah setiap hari, siang dan malam. Jangan sampai enggak. Banyak kalimat-kalimat yang bagus, jangan kalimat-kalimat yang jelek. Apalagi anak-anak sekarang kalimat anjir, kalimat bego, kalimat goblok, kalimat apa, bahkan fisik-fisiknya nama-namanya sudah diganti-ganti.
namanya cakep dipanggil panjul, namanya panggil peyang, macam-macam tuh. Padahal kan kalau kita kalimat-kalimat bagus banyak banget kan, sederhana. Kalau kita lagi terhentak melihat sesuatu, apa? Subhanallah. Kita lagi ada sesuatu kita lihat, astagfirullah, masya Allah. Lihat orang, alhamdulillah. Hah? Kan banyak banget tuh kalimat-kalimat cakep, kalimat-kalimat toy. Tapi orang sering banyak ganti yang nggak penting, udah nggak penting jelek lagi. Gitu. Yang lagi kaget mah buset ya. Buset. Dia udah kebiasaan. Tapi kalau dengan biasa, subhanallah, subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Sahal ayqul bismillahirrahmanirrahim tibtidai qira'atika tusiluka bi barakati qira'atiha. Berkata Sahal, yakni ucapin tuh bismillahirrahmanirrahim ibtidai qira'at, dalam permulaan bacaanmu. Membaca pakai kita mulai baca bismillah. Tusiluka bi barakati qira'atiha, itu menyampaikan keberkahan. Menyampaikan keberkahan dalam bacaan kita, dalam langkah kita, dalam sikap kita. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wa tuqtimuka amma siwaka, dan memutus selain daripada keberkahan. Adanya cuma keberkahan. Cuma baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ai sawa'un qira'ata fi sholati aw fi khairiha. Sama aja tuh membaca pada waktu sholat atau di luar khairiha. Wa hadza qara'a min awal surah. Apabila kita membaca pada awal surah, baca bismillah. Wa amma iza qara'a min asna'i surah fa innahu in kana fi ghairi shalah sunnah. Dan apabila kita membaca surah di tengah-tengah kita selain daripada sholat, itu adalah sunnah. Ayyub basmalah, untuk membaca basmalah. Wa in kana fiha lam tusanna lahu al basmalah. Dan jika bukan di dalam apa itu tidak disunahkan membaca basmalah. Di anna qira'at surah ba'dal Fatihah tu'addu qira'atan wahidatan, karena membaca surah setelah Fatihah itu menjadi satu kesatuan bacaan. Jadi kalau di dalam sholat, kalau kita membaca Al-Fatihah, udah baca bismillah, kemudian kita membaca surah, di awal surah membaca bismillah. Tapi nanti kalau surahnya itu kita baca umpamanya wal fajri itu panjang surahnya, wal fajri. Kemudian kita selesaikan di tengah tuh. Nanti pada rakaat kedua jangan baca bismillah lagi. Jangan baca bismillah lagi. Karena dia sudah menjadi kesatuan. Wa tabattal ilahi tabdila, dan sembahlah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Ai in qati ilallah ta'ala anid dunya ikhlasil ibadah, yakni putusin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putusin urusan dunia dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan hidup itu sebenarnya. Ringan, sederhana. Ngucapin yang baik juga sederhana. Bersyukur juga sederhana. Sholat malam juga sebenarnya sederhana. Asal kita memang ingat menyisakan waktu tidurnya biar pas gitu kan. Ya kalau kita tidurnya jam 12, itu namanya udah separuh malam. Tidurnya jam 12, mana mungkin bangun, susah. Jadi diatur, makanya apa tuh? Orang yang dilarang tidur sebelum maghrib dan dilarang bicara setelah sholat isya. Udah setelah sholat isya pun kebaikan ngantuk tidur. Gitu. Setelah itu kemudian ngapain? Sholat tahajud, bangun malam. Itu memang tujuan Allah menciptakan manusia illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah hidup kita kagak susah. Amin. Insya Allah hidup kita penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan semampu kita, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi